Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengantarkan kita masuk ke dalam pengajaran, tentu berhubungan dengan visi Athena. Yang hari ini kita akan melihat bersama-sama di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11, 2 ayat saja. Surat 2 Korintus pasal 1 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Kalau Bapak Ibu sudah temukan firman Tuhan, mari saya mengajak kita bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan, dan kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 dengan judul berikut, ucapan syukur. 1, 2, 3. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. 2 ayat saja untuk kita masuk ke dalam pengajaran. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, mengatakan kepada mereka di ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu ngeri, Ia, Yesua, telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Amin. Ini berbicara tentang keselamatan yang selama-lamanya yang Tuhan akan kerjakan bagi Rasul Paulus sebagai pribadi yang mewakili bangsanya Israel, mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Amin. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada 2 kata, telah dan akan menyelamatkan kami. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. 2 kata ini merupakan satu proyek keselamatan yang dikerjakan Tuhan sendiri bagi umatnya Israel. Yang pertama, kematian yang mengerikan. Amin. Tidak ada di dunia ini. Nabi-nabi pun terada, hanya Yesus. Amin. Mati dipaku kaki tangan, mahkota duri ada di kepala. Amin. Untuk memastikan kematian di atas kayu salib, mereka harus menikam di lambung. Amin. Ini sangat ngeri, Rasul Paulus katakan. Namun dia percaya bahwa semua nubuatan dari awal Tuhan sudah rancangkan keselamatan bagi mereka. Amin. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada binatang yang Tuhan sediakan. Amin. Itu menggambarkan kepada Kristus. Waktu Yohanes hadir, dia katakan, lihat anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Amin. Dia mati sebagai anak domba, mempersembahkan dirinya untuk menyelamatkan umatnya Israel. Tidak terlepas kita juga yang percaya, yang hari ini bersatu di dalam salib Kristus, sesuai dengan pengajaran kemarin, kita juga turut mendapat bagian. Amin. Yang percaya, yang bergabung bersama dengan Israel. Di luar daripada itu, saya tidak tahu. Amin. Ya. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah. Pertama, dia jadi anak domba bagi mereka. Waktu dia sudah mati, bangkit, dia kasih tunjuk dia punya tangan, semua yang penderitaan yang dia alami. Lalu murid-murid menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Waktu dia mau naik kembali ke sorga, murid-murid tunggu satu pengharapan, yaitu kerajaan Tuhan. Amin. Itu dia masuk di kata akan ditunjuk kepada suatu penantian. Ketika Tuhan dia sudah mati, dia bangkit, dan murid-murid bertanya begini, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan bilang, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa. Ini sudah ditetapkan Bapa. Amin. Sudah ditetapkan. Bukan ditetapkan oleh manusia, ditetapkan oleh Bapa sendiri. Amin.
ini masuk kepada kata akan. 1948 Israel berdiri sebagai bangsa. 7 hari peperangan mereka merebut kota Yerusalem. Amin. Mempersiapkan semua itu untuk pemulihan terakhir. Tuhan harus duduk di sorga. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu di bumi dulu baru dia datang. Kita yang sedang mengerjakan pemulihan itu. Amin. Berdoa bagi pertobatan dan keselamatan Israel. Tapi juga kita harus menginjil. Beritakan visi Athena, ini adalah pintu ujung bumi. Amin. Sakaria 8 ayat 7 dan 8. Tuhan dia kembali dari tempat matahari terbit. Dia akan mengumpulkan orang-orang pilihan masuk ke Yerusalem. Dan di sana dia akan memimpin mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Hamasiah. Dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah dan akan menyelamatkan. Amin. Ketika mereka sudah berdiri sebagai satu bangsa, hari ini kita lihat ke sana, Israel sedang mengalami peperangan. Amin. Mereka berharap akan doa-doa kita supaya mereka diselamatkan lagi. Amin. Tuhan sudah memulihkan kerajaan bagi mereka. Tetapi yang belum adalah mereka harus mengenal Yesus Hamasiah. Amin. Pemulihan rohani harus terjadi bagi bangsa Israel. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-11. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami, kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka. Saya mau bilang bahwa doa di sini akan menjadi perangsang bagi semua orang. Tuhan akan menyatakan keagungannya atas bangsa pilihannya. Itu sesuai dengan Yesaya. Amin. Dia menyediakan keselamatan di Sion dan menyatakan keagungannya bagi Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa-doa kita Tuhan butuhkan. Doa kita karena kita mengerti atas karunia anugerah yang Tuhan sudah janjikan, sudah berikan kepada bangsa Israel. Amin. Yeremia 31 dalam perjanjian baru. Yeremia sudah menubuatkan. Ayatnya yang ke-36. Dan 37. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, datang di sini untuk kita menyatukan panggilan kita, panggilan iman. Amin. Ini harta rohani orang Yahudi yang Tuhan percayakan bagi 12 murid. Untuk supaya kita masuk bersatu dengan mereka. Dengar pengajaran para rasul dan para nabi itu. Amin. Supaya kita boleh bersama-sama masuk dalam perjanjian Tuhan. Keselamatan yang kekal. Waktu saya baca tentang perjanjian baru ini, kenapa ini semua tentang Israel? Baru kita bangsa-bangsa lain ini bagaimana? Ternyata kita ada di ayat 10. Coba perhatikan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Amin. Itu tugas kita yang sudah menerima keselamatan. Jadi mau menginjil di mana harus beritakan bahwa Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Israel harus diselamatkan. Amin. Israel harus dikumpulkan kembali. Baru Tuhan nanti akan percayakan kerajaan itu datang ke bumi. Amin. Jangan menginjil khotbah-khotbah sembarang lagi. Amin. Ya, kita tidak akan lihat jalan yang sebenarnya yang Tuhan sudah buka. Amin. Bicara tentang perkara ini Tuhan akan bukakan rahasia bagi kita. Asal api itu terus menyala.
Amin. Jaga api terus menyala. Mesbah itu harus dibangun supaya rahasia ini terus dibukakan. Berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang hari ini Tuhan percayakan. Berdoa bagi yang Tuhan sudah percayakan Bapak Pembina. Untuk ada kekuatan terus menerobos. Amin. Karena Tuhan akan memperlihatkan kepada semua bangsa bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan sudah taruh bagi bangsa Israel. Amin. Ya, karena satu waktu singkat jadi firman Tuhan sampai di sini. Ya, puji Tuhan, kita berdoa dan kita akan sambut pengajaran. Waktu saya kembalikan.